persyaratan berkas. Yang berikutnya adalah yang tahap kedua, data ujian proposal. Ini tahap kedua yang warna biru. Tahap kedua, ujian proposal. Jadi mahasiswa mengklik data ujian proposal. Ini tahap kedua, masukkan data ujian proposal. Data ujian proposal. Nanti akan tampilannya seperti ini. Saya stop share dulu. Kemudian saya share screen lagi. Nah, ini adalah seminar proposal penelitian. Modelnya dan tampilannya seperti ini. Kalau di handphone seperti Google Form biasa. Ya, kemudian masukkan alamat email. Masukkan alamat email. Jadi itu secara bertahap. Nah, setelah itu masukkan nama mahasiswa. Sebagai contoh, saya masukkan nama saya. Kemudian nomor stambuk tanpa spasi. L13119201. Kemudian judul proposalnya apa? Masukkan judul proposal ini sebagai contoh. Pendapatan ini sebagai contoh ya. Kemudian format jam, jadi tanggal pelaksanaan seminarnya kapan? Yang hasil proposal yang disepakati. Jam 9 ya. Kalau dibilang format jamnya lah 00.00, format 24 jam. Kalau jam 2 berarti 14. Kalau jam 10 di sini. Kemudian hari pelaksanaan ujian, kalian pilih hari pelaksanaan ujiannya hari apa? Apakah hari Senin, Selasa, Rabu, dan lain sebagainya. Kalau hari Senin, pilih hari Senin, kemudian masukkan tanggalnya, tanggal berapa pada hari itu. Hari Senin itu masukkan tanggalnya. Dan tanggalnya tanggal 12, bulannya bulan berapa? Bulan Juli, tahunnya tahun 2022. Kemudian berikutnya. Nah, ini tanggal pengesahan surat. Jadi tanggal pengesahan surat ini diisi adalah 3 hari sebelum ujian, 3 hari kerja sebelum ujian. Jadi seandainya kalau kalian ujian di hari Senin, berarti yang dipilih di sini diisi adalah hari Kamisnya. Jadi masukkan 3 hari kerja sebelum ujian. Ini sebagai contoh tadi saya pilih hari Senin, berarti saya pilih adalah hari Rabu. Kemudian tanggal pengesahan suratnya 3 hari. Hari Rabu itu tanggal apa? Masukkan tanggalnya. Tadi tanggal 12, berarti sini tanggal 8. Bulan apa? Tadi masuk bulan Juni, tahunnya tahun 2022. Jadi saya ulangi kembali, tanggal pengesahan surat itu adalah 3 hari sebelum ujian. Ya, 3 hari, minimalnya adalah 3 hari sebelum ujian. Paling lambat itu 3 hari sebelum ujian. Jadi diisi tanggalnya sekian. Sudah selesai, berikutnya. Nah, identitas tim penguji adalah dengan mengisi nama-nama tim penguji pada ujian kalian. Jadi diisi nama-nama dosennya. Nanti nama-nama dosen ini akan ditempelkan di loket, ditempelkan di ruang kelas di atas juga. Kalian juga bisa mengakses di apa namanya, di website Fakultas Kehutanan. Saya kasih contoh. Oke, kelihatan? Ini websitenya jurusan Kehutanan. Jurusan Kehutanan, kemudian pilih tentang, kemudian pilih data dosen. Di sini semua ada data dosennya. Contohnya saya mencari Pak Rosid. Pak Rosid, sudah ada namanya Pak Rosid ini, Dr. Isra Abu Rosid MSI. Kalian boleh ketik, boleh copy paste. Contohnya seperti ini kalau menggunakan laptop ya. Kalau menggunakan handphone juga bisa. Nanti dibuat tab baru di dalam Chrome kalian, kemudian diisi kembali. Sebagai contoh, ketua penguji saya tuliskan seperti ini. Kemudian dosen 1, dosen 2, ini sebagai contoh ya. Saya isi dosen 2, dosen 3, kemudian dosen 4, kemudian dosen 5. Nah,
Setelah diisi semua nama-nama tim pengujinya atau dosen-dosennya untuk yang 5 dosen tersebut, tekan berikutnya, ya. Kemudian masukkan email yang aktif kembali. Jadi masukkan kembali emailnya yang tadi. Kemudian nomor HP kalian. Nah, setelah semua sudah terisi, maka kirim. Nah, ini tahapan terakhir. Nah, setelah kalian mengisi semuanya di tahapan terakhir tadi, nanti kalian akan mendapatkan pesan seperti ini. Ajuan Anda telah disimpan. Silakan cek email Anda untuk mencetak berkas seminar proposal. Jadi ajuannya sudah diterima, kemudian buka email kalian yang ada sekarang. Contohnya saya buka email saya. Oke. Nah, di email kalian nanti kalian akan lihat seperti ini. Ini sebagai contoh, ini yang sudah kalian bahwa kalian sudah benar-benar sudah mengisi. Ada kiriman pertama emailnya adalah sudah mengisi email, kemudian jamnya berapa, hari apa, tanggal berapa, sudah ada bukti bahwa kalian sudah mengisi form tersebut. Kemudian di email kedua, kalian nanti akan lihat berkas seminar proposal. Yang isi emailnya seperti ini. Oke. Saya kelihatan. Nah, email dari tim ujian.fahud@gmail.com. Jadi di sini ada tulisannya adalah yang kami banggakan mahasiswa Fakultas Kehutanan, silakan download berkas seminar proposal dan serahkan ke pegawai untuk diperiksa. Namun mahasiswa juga dapat minta pegawai untuk mencetak dokumen. Ya, untuk sekarang untuk awal-awal mungkin jika kesulitan untuk mencetak sendiri dokumennya, kalian boleh minta pegawai untuk mencetaknya. Tetapi kami sarankan supaya tidak memperlambat urusan kalian atau mempermudah pelayanan kalian di kepegawaian, di pegawai, tolong cetak sendiri dokumennya karena mungkin hanya sekitar 5 lembar saja barangkali. Jadi seperti itu. Jadi kalian boleh isi Google Form-nya seperti kata ketua jurusan tadi, isi Google Form-nya malam-malam, kemudian besok pagi-pagi dicetak, di print, kemudian kalau sudah buka loket silakan langsung dibawa. Mungkin hanya sekitar 15 menit atau 10 menit keluar dari loket selesai sudah tercetak semua. Nah, kenapa berkas ini dimasukkan ke dalam di bagian loket itu? Setelah kalian berkas ini diperiksa, namanya sudah benar dan lain sebagainya, kalian akan otomatis mendapatkan SK. Jadi dibutuhkan adalah SK. Oke, ini sebagai contoh saya buka filenya, saya download. Oke, dokumennya nanti seperti ini yang kalian dapatkan. Kemudian sudah dengan undangan, kecilkan, ya, saya stop share dulu. Sorry. Oke, nah setelah kalian download tadi file yang dikirimkan ke email kalian, nanti kalian akan mendapatkan filenya seperti ini modelnya. Filenya seperti ini. Kemudian ini nanti adalah berkas pemeriksaan pemeriksaan dari seminar proposal mahasiswa. Jadi ada scan ini yang kalian tahap pertama tadi, yang mulai dari scan sampul dan pengesahan, kemudian SK pembimbing, surat kesediaan tim penguji ada 4. Kemudian undangan seminar proposal sudah ada, kalian print sendiri. Tanda terima hasil penelitian sudah kalian print sendiri. Kemudian lembar penilaian dan lain sebagainya sudah kalian terima sendiri. Sudah ada di email kalian, tinggal kalian print saja dan selesai. Ini model-modelnya tadi, undangan seminar proposal, otomatis dosennya sudah ada, tidak perlu lagi kalian ketik di satu-satu surat. Ya, judulnya sudah ada, analis pendapatan dan lain sebagainya. Nama kalian sudah ada, stambuk kalian sudah ada, waktunya kalian sudah ada. Ya, tinggal diisi dan lain sebagainya di sini. Tanggal-tanggal berapa. Ya. Kemudian untuk yang lembar-lembar lainnya sudah otomatis semua terisi dengan nama kalian, nama pembimbing, tanggal ujian dan lain sebagainya. Seperti itu. Saya stop share dulu. Nah, saya kembali bertanya, sudah download di Play Store aplikasinya yang QR scan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Atau ada yang bertanya dulu sebelum kita coba sendiri? Ada yang mau bertanya? Oh, kalau sudah saya, Pak. Oke, silakan Elma.
Kalau sudah selesai semua ujian proposal, hasil, sisa ujian tutup, Pak. Oke, ujian Untuk tutup, ujian iya, skripsi. Pak. Ya. Nah, terima kasih Almatarina. Jadi ujian proposal ini yang akan kami terapkan, ketua jurusan akan terapkan itu mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 itu masih ujian proposal dulu. Kemudian setelah tanggal 14 ke atas sampai dengan 2 minggunya itu seminar hasil. Kemudian setelah tanggal 2 minggunya maka diterapkan untuk ujian skripsi atau ujian meja. Jadi secara bertahap dulu. Untuk 2 minggu pertama adalah ujian proposal dulu. Kalau nanti Almatarina ujiannya hari Kamis, ya Kamis depan, itu berarti masih pakai cara yang lama. Belum ada layanannya. Tapi kalau nanti ujiannya mungkin akhir bulan atau bulan depannya lagi ya, bulan Maret, berarti mungkin sudah pakai sistem seperti ini. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Saya sama-sama. Pak Riawati. Oke, silakan Riawati. Baik, begini Pak, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan Pak, ini dia penentuan tanggal dan harinya itu kita masih bertanya kepada dosen pembimbing dan penguji untuk kesetujuan hari dan tanggalnya atau kita sendiri langsung isi Pak, begitu. Oke, Terima kasih. terima kasih. Angkatan berapa tadi? Rikawati. 18 Pak, 18. 18 sudah seminar proposal hasil? Belum? Sudah Pak, proposal sudah. Oke, tinggal hasil. Hasil belum. Oke, terima kasih. Riawati, jadi nanti pada saat contohnya nanti untuk seminar hasil masukkan di tanggal kesetujuan daripada dosen. Nah, biasanya pada saat sudah mau dilakukan seminar hasil, jadwalnya berubah. Ya, jadwalnya berubah. Kalian boleh mengisi kembali untuk perubahan jadwal, ya, nanti akan otomatis mendapatkan berkasnya. Tetapi pada saat kalau sudah mendapatkan SK-nya itu tidak apa-apa diganti anunya. Karena di dalam SK itu tidak ada tanggal jadwalnya tanggal berapa, cuman hanya tim penguji saja. Jadi seperti itu. Bisa dicek kembali atau kalau tim pengujinya setuju bahwa tidak perlu ganti tanggalnya lagi, tinggal ujiannya saja berubah, maka tidak perlu dirubah. Jadi seperti itu. Tapi kalau disuruh merubah tanggalnya sesuai dengan tanggal ujian yang telah ditetapkan atau merubah tanggalnya lagi, kemudian sisa ganti berkasnya lagi dengan mengisi Google Form, nanti berkas-berkasnya akan terkirim ke email mahasiswa, tinggal di print saja. Tidak perlu repot-repot tulis nama dan lain sebagainya, atau edit file dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Riawati. Selanjutnya ada pertanyaan lain lagi? Kalau tidak kita coba sekitar 10 menit lagi sebelum saya serahkan ke sekretaris jurusan. Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, saya harap teman-teman sekalian sudah coba download aplikasi QR scan tadi. Oke. Ya. Jadi download aplikasi di Play Store, QR Scan. Di situ mungkin aplikasinya akan banyak, tapi terserah download yang mana saja. Kalau mau pilih rating yang tertinggi juga bagus. Kalau sudah download semuanya? Sudah, Pak. Oke, yang sudah saya kasihkan. Mari kita coba sama-sama. Oke. Silakan scan pakai QR scan kalian. Yang ada di bisa? Silakan. Sudah coba apa namanya? Sudah coba scan? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Tapi munculnya dia punya pembukaan untuk pendaftaran itu masih nanti tanggal 9, tanggal 1 Februari Pak. Ya, tanggal
sudah saya buka kembali kalau sebagai contoh. Nanti reload ulang halamannya. Oh iya, Atau Pak, siap. tutup kembali baru scan kembali. Nah, jadi saya ulang, silakan scan lagi, saya kasih waktu sekitar 1 menit. Oke, ada yang kesusahan dalam scan-nya? Ada yang kesusahan dalam scan-nya? Ada yang kesusahan? Tidak ada. Berarti semua sudah bisa ya? Oke, saya harap kita dari ada 103 orang ini ya sekitar 70 orang bisa ya. Alhamdulillah, 50 wasyukurillah ya. 50 orang bisa scan. Tapi kalau yang menggunakan handphone boleh nanti. Nah, seandainya nanti tidak punya handphone atau sulit tidak punya smartphone untuk scan kode bar seperti ini, tapi bisa menggunakan handphone teman ya. Kan yang diisi email kalian. Bisa menggunakan handphone teman, kemudian isi datanya di situ. Jadi kalau kesusahan punya handphone, silakan pinjam handphone temannya untuk mengisi. Nah, kalau tidak benar-benar tidak punya teman punya smartphone dan lain sebagainya, bisa isi link ini, bit.ly, kemudian garing sempro, seminar proposal, kemudian garis terbawah, kemudian PAUD. Bisa juga di warnet, Pak Hendra ya, bisa Ya, di warnet juga ya. Bisa di warnet. Jadi kalau ada yang kalian di tempat printer, ada komputernya situ, ada jaringan internet, boleh pakai seperti itu. Betul sekali Pak Rashid. Jadi bisa nanti di warnet bisa. Nanti modelnya tampilannya seperti ini. Kalau tampilan di, saya stop share dulu. Kalau tampilan di mana? Nah, ini kalau tampilan di dalam komputer atau desktop. Modelnya seperti ini. Tinggal klik, contohnya saja data ujian proposal diklik. Nanti modelnya seperti ini, tinggal diisi. Oke, nanti juga video sosialisasinya atau video tutorialnya akan kami tempel dalam bentuk QR code atau link di loket-loket, kemudian di-share juga nanti bisa dalam bentuk banner yang bisa di-share ke mahasiswa, dalam bentuk chat juga bisa. Jadi tolong disosialisasikan kepada teman-temannya supaya nanti kalian berkas untuk penyusunan berkas dan lain sebagainya tidak pusing. Karena kalau biasa saya lihat di depan loket itu kertas-kertas berhamburan dan lain sebagainya. Ya, kertas-kertas berhamburan, mahasiswa bingung yang mana halaman dulu ini, yang mana halaman itu, ya urutannya dan lain sebagainya. Tapi diharapkan pada saat sudah seperti ini, kalian sudah tahu, oh nanti saya print yang ini. Nanti setelah saya masukkan dapat SK-nya seperti ini. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Oke, saya stop share. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ada yang disampaikan dari Ibu Sekretaris Jurusan, Ibu Dr. Ida Aryaningsi, terkait dokumen kelengkapan berkas-berkas mahasiswa untuk ujian proposal hasil maupun ujian skripsi. Kepada Ibu Dr. Ida Aryaningsi, saya persilahkan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Doakan Pak saya segera cepat menjadi dokter. Oh iya ya. Amin, amin, amin. Mungkin bisa saya share kayaknya Pak. Oh ya. SOP proposal. Oke. Mungkin ini sudah bisa dilihat semuanya. Iya, kelihatan Bu. Kelihatan. Oke. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada tadi kita sudah dengarkan dari Ketua IT Pak Hendra sudah menjelaskan tentang mulai hari Senin depan tanggal 1 kita semuanya sudah melakukan secara online. Tapi ada beberapa hal yang harus
saya sampaikan di sini terkait tentang seminar proposal, hasil serta ujian agar mempermudah adik-adik semua. Jadi adik-adik tadi sudah disampaikan bahwa yang langkah pertama untuk angkatan 2019, 2018 yang akan seminar, 2020, 2021 itu adalah langkah pertama adalah kalian harus mengikuti seminar proposal dan seminar hasil sebagai peserta. Jadi di sini disampaikan bahwa nanti kalian meminta kartu kontrol kepada Ibu sebagai sekretaris jurusan, akan Ibu berikan kartu kontrol. Kartu kontrol itu harus diisi pada saat kalian mengikuti seminar hasil dan seminar proposal. Yang akan menandatangan di kartu kontrol yang setiap kali kalian datang itu adalah sekretaris seminar proposal. Jadi di seminar proposal dan di hasil itu ada panitianya. Jadi nanti moderatornya yang bertanda tangan di kartu kontrol tersebut. Berapa jumlah yang harus kalian ikuti di seminar proposal dan hasil itu adalah berjumlah 15 kali. Jadi ada 15 mahasiswa. Jadi kalau di satu hari kalian mengikuti seminar proposal atau hasil, ada 2 mahasiswa yang seminar proposal, misalnya di seminar proposal ada 2 mahasiswa, maka kalian bisa mendapatkan 2 tanda tangan karena 2 mahasiswa. Kalau di seminar hasil yang kalian ikuti itu hanya ada 1, maka hanya kalian mendapatkan 1 tanda tangan, seperti itu. Kalian boleh mengikuti seminar hasil dan proposal di minat manapun. Tetapi yang misalnya saya ingin mengikuti, saya pengennya dalam minatnya saya misalnya manajemen. Boleh kalian mengikuti di minat manajemen, boleh kalian mengikuti di minat budidaya, mengikuti di minat konservasi, boleh. Tetapi sebaiknya kalau kalian memang minat manajemen, sebaiknya adalah mengikuti minat manajemen. Tetapi kalau saya ingin lihat di minat budidaya, saya ingin lihat di minat konservasi, silahkan. Tidak ada halangan bahwa hanya boleh minat konservasi, tidak. Tetapi proposal dulu yang Ibu cerita. Jadi seperti itu. Jadi hasil untuk minat proposal untuk proposal dan hasil harus 15 kali, minimal 15 kali kalian mengikuti. Jadi nanti ada kartu kontrol, kartu kontrolnya nanti ngambil sama Ibu di ruang jurusan. Jadi selanjutnya adalah kalau untuk seminar hasil, kalian harus melakukan seminar hasil, kalian harus pernah menjadi pembahas. Untuk seminar hasil, salah satu syaratnya adalah pernah menjadi pembahas. Jadi kalau belum pernah menjadi pembahas, maka tidak akan dijadwalkan untuk melakukan seminar hasil. Kalau untuk seminar proposal itu syaratnya itu adalah 1, kalian harus 15 kali mengikuti seminar proposal. Selanjutnya, setelah kalian sudah mengikuti seminar proposal, kalian harus matriks. Jadi nanti ada matriks penelitian. Kalau mahasiswa yang mau seminar proposal harus mengisi matriks penelitian, matriks judul skripsi. Itu nanti setelah kalian membuat matriks, diserahkan kepada ketua minat. Untuk budidaya, ketua minatnya adalah Ibu Retno. Untuk manajemen, ketua minatnya Pak Sudi. Untuk konservasi, ketua minatnya Pak Arif. Untuk THH, ketua minatnya itu Pak Hafid. Nah, setelah kalian mendapatkan dosen, jadi nanti setelah kalian mendapatkan nama-nama dosen yang untuk membimbing kalian itu adalah berjumlah 2 orang, setelah disetujui kalian menghadap dosen, setelah menghadap dosen, nanti mereka setuju tidak untuk menjadi pembimbing. Seperti itu. Setelah mereka setuju, nanti surat daripada persetujuan itu tolong diserahkan ke jurusan, kepada Ibu. Nah, nanti sama Ibu nanti akan membuatkan surat untuk dibuatkan SK. Jadi seperti itu. Nah, tolong nanti dari matriks itu nanti nanti kami akan membuatkan SK. Jadi dari matriks itu diserahkan kepada jurusan. Nanti kalian juga menyerahkannya ke loker. Dari loker itu nanti akan dibuatkan surat, nanti akan dibuatkan SK. Jadi
kita akan memperbarui bahwa SK untuk pembimbing itu dibuat pada setelah matriks. Sebelum kalian melakukan penulisan menjadi sebuah proposal, itu harus ada SK pembimbing. Setelah dapat SK pembimbing, baru nanti kalian menyerahkan SK pembimbing itu kepada pembimbingmu untuk kalian melakukan penelitian, untuk mulai menulis proposal. Jadi sebelum menulis proposal, diselesaikan dulu administrasi untuk SK pembimbing. Seperti itu. Jadi nanti akan dari pihak jurusan akan menyampaikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa jangan ada yang melakukan, jadi teman-teman dosen itu dilarang melakukan yang namanya bimbingan sebelum mahasiswa menyerahkan yang namanya SK pembimbing. Kita seperti itu. Kenapa harus seperti itu, Dek, mulai sekarang? Karena yang namanya SK pembimbing itu adalah menunjuk kami dosen sebagai pembimbing kalian. Jadi SK itu harusnya dibuat di awal, bukan dibuat setelah mau seminar proposal. Itu salah. Nah, setelah dapat SK pembimbing, kalian menyerahkan SK pembimbing kepada dosen. Setelah itu, baru kalian melakukan pembimbingan kepada dosen selama 2 bulan atau 3 bulan, tergantung. Setelah itu baru melakukan yang namanya seminar proposal. Prosedur seminar proposal itu sudah tadi sudah dijelaskan sama Pak Hendra. Jadi kalian harus mengupload yang namanya kartu kontrol. Kalian harus mengupload yang namanya surat SK pembimbing, yang itu harus diupload. Baru selanjutnya adalah lembar pertama, lembar pengesahan. Nah, setelah itu, jadi kalau kalian itu akan meminta untuk lembar persetujuan, jadi lembar persetujuan itu diminta di loket. Nanti akan Ibu letakkan di loket, bisa diminta di loket. Lembar persetujuan dosen untuk seminar proposal, untuk seminar hasil, untuk ujian, semuanya di loket. Di loket pengajaran dan kemahasiswaan, itu semuanya diminta di situ. Setelah kalian meminta lembar persetujuan, kalian isi nanti. Kalian isi, setelah kalian isi, silahkan nanti dijadwalkan. Kalian harus ketemu koordinator seminar untuk dijadwalkan. Koordinator seminar itu untuk dijadwalkan. Jadi nanti koordinator seminar untuk meminta kartu kontrol itu akan dilihat, oh ya dia sudah bisa untuk dijadwalkan. Silahkan minta jadwal ke koordinator seminar. Setelah kalian mendapatkan lembar dari koordinator seminar, kalian harus balik lagi membawa lembaran itu yang kalian upload, yang kalian membawa lembaran itu yang kalian upload. Setelah itu nanti akan diupload di program yang untuk seminar proposal. Seperti itu. Setelah itu nanti akan ada yang sama seperti yang setelah kalian print, nanti ada verifikasi. Nah, di verifikasi itu baru nanti bisa disertai dengan surat. Jadi setelah kalian itu nanti kalian meminta lagi ada surat, ada form memang yang harus diisi untuk meminta dari pihak jurusan meminta SK seperti itu. Jadi semuanya nanti di pengajaran, semuanya form harus diisi itu di pihak pengajaran. Semuanya ada di situ deh. Seminar proposal, seminar hasil, dan ujian itu semuanya sudah ada di situ. Kapan kalian bisa mengisi form? Jadi batas untuk kalian mengisi form dengan ujian itu adalah, Pak Hendra kemarin kita sepakat 5 hari ya Pak ya? Iya, 5 hari Bu. Oh, ya. Ya, jadi kalian mengisi form tadi yang online itu, dari kalian mengisi form dan batas waktu untuk ujian itu adalah 5 hari. Jadi besok kita akan pihak jurusan akan berkoordinasi dengan koordinator seminar. Jadi tidak ada lagi mahasiswa yang menyerahkan kepada pihak pengajaran. Hari ini saya serahkan SK itu harus jadi selama 2 hari. Itu tidak akan kami layani. Pengajaran tidak akan melayani, mengverifikasi itu tidak akan. Jadi itu batas untuk kalian print dan memasukkannya untuk diverifikasi itu adalah 5 hari kerja. Jadi hari Senin, misalnya hari Senin kalian urus ke dosen koordinator seminar,
itu jadwal seminarnya itu setidaknya 1 minggu ke depan. Jadwal seminar. Hari Senin kalian untuk jadwal meminta jadwal kepada dosen, kepada koordinator seminar itu 1 minggu ke depan. Karena harus memasukkan form lagi, kalian harus mengisi lagi. Jadi tidak akan ada yang lagi yang mengatakan bahwa ke pengajaran SK ini harus ditandatangan selama 2 hari, besok saya akan ujian. Kami tidak akan melayani. Pihak jurusan dan pengajaran tidak melayani hal-hal seperti itu. Kenapa tidak seperti itu? Karena kami tahu bahwa kami harus tanda tangan ketua jurusan, di SK itu harus tanda tangan ketua jurusan, harus tanda tangan dekan. Setelah itu kalian harus mendistribusikan kepada dosen. Dosen juga harus membaca skripsi kalian. Jadi itu butuh waktu. Sama seperti di SOP ini. Ini sudah ada hari-harinya. Pada mahasiswa, untuk mendaftar seminar, mahasiswa ke koordinator seminar. Koordinator seminar menyurat ke ketua jurusan. Ini formnya ini yang di ketua jurusan ini formnya ada di pengajaran. Habisnya itu nanti ada ketersediaan pembimbing yang harus kalian sampaikan kepada pembimbing. Dia bersetuju tidak dengan hari tersebut. Habis itu nanti kembali kepada koordinator seminar. Habis itu persetujuan pelaksanaan ujian. Pembuatan undangan SK ini sekarang kita online, tetapi adalah batas waktu kalian menyerahkan kepada pengajaran hasil dari printan itu adalah 5 hari kerja. Seperti itu. Itu yang harus dipahami bahwa tidak akan ada lagi yang namanya kita hanya 1 hari kerja. Hari ini saya dijadwalkan ujian seminar dijadwalkan 2 hari, itu tidak akan terlaksana deh. Kami tidak akan melayani hal seperti itu. Seminar hasil sama seperti itu. Kalau seminar hasil tetap akan ada ke koordinator seminar, kecuali ujian. Kalau ujian tidak akan ada lagi yang namanya ke koordinator seminar, tetapi semuanya kepada jurusan. Karena berkas-berkasmu sudah tidak bersinggungan dengan yang namanya berkas clearing, tidak bersinggungan dengan yang namanya koordinator seminar, tapi bersinggungan kepada jurusan. Seperti itu. Ada mungkin yang mau bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Kartu kontrolnya gratis ya Bu diambil? Ya, gratis. Gratis, tidak dibayar. Atau mungkin kita nanti, jadi kita kan sekarang sudah ada grup. Jadi untuk angkatan 2019, 2020, 2021 sudah ada grup ketua kelas yang sudah kami pihak jurusan buat gitu kan. Jadi mungkin nanti dari pihak ketua kelas bisa mengkoordinir, Bu, yang ini aja yang meminta kartu kontrol. Jadi nanti akan Ibu sampaikan pada ketua kelas. Jadi mungkin ketua kelas bisa diambil di ketua kelas seperti itu. Tidak ada yang dibayar. Boleh kue kayaknya. Kalau boleh kue boleh gitu. Tidak ada. Just kidding. Atau ada yang mau ditanya? Ibu kalau yang sudah ada kartu kontrolnya, Bu. Apa Dek? Gimana? Yang sudah ada kartu kontrolnya, Bu. Boleh. Yang sudah ada kartu kontrolnya dilanjutkan kembali. Yang belum ada kartu kontrolnya boleh minta ke Ibu. Yang sudah ada dilanjutkan Dek sampai 15 kali. Ya, Bu. Makasih. Ya. Ada lagi? Mau ditanya? Assalamualaikum Ibu, mau bertanya. Ya, silakan. Ibu, mengenai berkas-berkas Ibu, kan sebelumnya berkasku kan sudah ada, sisa menentukan tanggal ujian. Apakah nanti saya akan mengisi form kembali? Ini ujian apa? Ujian seminar Ujian proposal, Ibu. seminar proposal. Iya. Oh, tolong gini ya, kepada adik-adik semua, tolong dibedakan kalau menghadap kepada dosen, tolong dibedakan. Pak, saya mau seminar proposal, saya mau seminar hasil, saya mau ujian skripsi, itu 3 hal yang berbeda. Jangan bilang, Bu, saya mau ujian. Kalau dia bilang mau ujian, semua dosen itu berpikir ujian itu adalah ujian tertutup skripsi. Bukan seminar proposal. Jadi tolong dibedakan, ada yang seminar proposal, seminar hasil, serta ujian. Itu 3 hal yang berbeda.
seminar proposal kalau sudah lengkap, jadi nanti di hari Senin kita mulai pelaksanaan program ini semuanya itu di hari Senin deh. Jadi yang mau seminar proposal kita memang depending di minggu ini tidak ada yang mendaftar di seminar proposal di minggu ini. Jadi mulai minggu depan kita seminar proposal. Tapi kita tahu bahwa ini kan kita masih dalam tahap uji coba selama 2 minggu. Kalau ada kendala-kendala bisa disampaikan kepada Ibu dan juga bisa disampaikan kepada Pak Hendra. Seperti itu. Jadi Baik, nanti Ibu. jadi kalian harus upload semuanya. Silakan diupload. Baru nanti verifikasi tetap di koordinator seminar dengan nanti ada di pengajaran seperti itu. Jadi kalau ada Bu, saya kendala seperti ini, tolong disampaikan kepada Ibu, dan tolong juga kalau misalnya yang bagian IT, tolong disampaikan kepada Pak Hendra. Kami sangat terbuka, karena kami tahu bahwa ini masih tahap uji coba, 2 minggu kita tahap uji coba, pasti akan ada kendala-kendalanya, tolong disampaikan untuk perbaikan kami ke depannya. Seperti itu. Ada lagi? Silakan bertanya. Tadi yang mau seminar proposal itu sudah daftar belum? Dia nanti Siapa Pak tadi? yang sudah daftar belum yang seminar proposal tadi deh? Belum, Ibu, belum mendaftar online. Tapi sudah mendaftar manual, sudah dijadwalkan belum sama koordinator seminar? Sisa mau menjadwalkan kapan tanggal ujian, Ibu. Oh gitu. Iya. Kalau belum mendaftar kalau belum dijadwalkan, jadi kita masih online. Tapi kalau sudah dijadwalkan tinggal pelaksanaannya, silakan laksanakan sesuai dengan kesepakatan sudah dosen-dosen. Oh, baik. Ada yang bertanya, untuk mengenai seminar hasil, apakah yang mau maju hasil harus sudah pernah menjadi pembahas? Ya, menjadi pembahas itu adalah wajib. Hukumnya wajib, jip. Tidak ada tawar-menawar untuk jadi pembahas, untuk soal pembahas ya. Yang maju seminar hasil harus pembahas. Karena dia menjadi seorang pembahas, silahkan ikut seminar hasil agar tahu, oh kalau di seminar hasil jadi pembahas itu modelnya seperti ini ya, harus seperti ini yang dilakukan, kayak gitu. Makanya harus mengikuti seminar hasil dan seminar proposal itu minimal 15 kali. Koordinator seminar apa? Koordinator seminar hasil dan seminar proposal. Untuk manajemen itu adalah koordinatornya adalah Ibu Misra. Untuk teknologi hasil hutan koordinatornya adalah Ibu Mutmainah. Untuk koordinator seminar Mutmainah, Pak Hendra Mutmainah atau untuk THH ya Pak? THH siapa ya Pak? TH Ibu Mutmainah. Oh, Mutmainah. Untuk budidaya itu koordinator seminarnya adalah Ibu Dewi. Ya. Untuk konservasi koordinatornya adalah Ibu Sustri. Ya. Seperti itu. Kalau buat undangan dan SK online, kita bisa masuk link dan apakah linknya sudah ada. Tadi sudah ada linknya, Dek. Yang dikasih sama Pak Hendra, kalau memang tidak bisa pakai barcode, silakan pakai link. Tidak, kalau memang kalian saya nggak bisa, misalnya di HP saya itu tidak bisa untuk download barcode, kalau misalnya mau pakai PC biasa di rumah atau pakai laptop, silakan buka linknya. Ada linknya tadi sudah dikasihkan ke Pak Hendra. Mungkin Pak Hendra mungkin bisa nanti tampilkan, mungkin ada adik-adik yang belum linknya Bu, Pak. Untuk prosedur ujian skripsi lagi, mungkin masih ada pertanyaan tadi ini, Ibu baca di chatting. Ujian skripsi masih seperti biasa, jadi kita belum ada online, jadi online ini berlaku untuk 2 minggu ke depan, untuk baru seminar proposal. Setelah 2 proposal 2 minggu lagi selanjutnya mungkin untuk kita evaluasi dulu, setelah itu nanti untuk selanjutnya ke seminar hasil, begitu ya Pak Hendra ya? Iya, betul Bu. Betul Bu. Ya. Jadi kalau untuk sekarang, kalau yang untuk ujian hasil, kita belum ada link. Untuk ujian, untuk seminar hasil belum ada link. Untuk ujian skripsi juga belum. Jadi untuk skripsi masih seperti biasanya, Dek. Untuk ujian skripsi, mengambil formulirnya itu bukan di ketua jurusan sekarang, tetapi silakan ke pengajaran. Ke Ibu Kadek, kayaknya kalau ujian. Ke Ibu Kadek kemarin Ibu kasih.
formnya silakan ambil di sana. Oke, saya tambahan sedikit, Bu. Ya, silakan Pak. Ya, jadi nanti kalau mahasiswa nanti insya Allah saya standby juga di nanti tanggal 1 di dekat loket situ. Nanti kalau ada yang pengisian untuk seminar proposal, saya bisa bantu nanti untuk sementara di sana. Kemudian untuk yang link tadi yang sesuai disarankan Ibu Sekretaris Jurusan, ada linknya, ada barcode-nya, nanti ditempelkan di loket-loket. Kemudian ada juga nanti di-share, nanti kalian mahasiswa tinggal foto, simpan di handphone kalian. Oh, nanti linknya ini, jadi bisa tersimpan. Kemudian tadi penjelasan Ibu Sekretaris Jurusan bahwa kenapa sih harus 15 kali seminar proposal? Jadi nanti kalau kalian seminar proposal kalian tidak kaget. Oh, model seminar proposal seperti ini dan jadi seperti itu. Jadi jangan bilang asal-asalan, oh kenapa harus 15 kali? Kenapa tidak 1 kali saja? Jadi 15 kali itu supaya pada saat kalian seminar proposal kalian tahu model pertanyaannya nanti dosen-dosen seperti ini. Oh, nanti saya harus modelnya seperti ini. Oh, penilaiannya seperti ini. Jadi tidak kaget nanti kalau melakukan seminar proposal. Itu tujuannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Sekretaris Jurusan. Kalau ada lagi, Bu. Saya tambahkan sedikit mungkin. Saya tambahkan sedikit. Ya. Bagi yang mau seminar proposal, hasil, harus ada peserta mahasiswa. Jadi minimal 8 orang itu yang hadir mahasiswa. Kalau tidak dihadiri oleh mahasiswa, kurang dari 8 orang, maka seminar batal. Sekali lagi, seminar proposal hasil harus dihadiri oleh minimal 8 orang mahasiswa. Jika tidak ada, kurang dari 8 orang, maka seminar batal. Jadi itu tolong dicamkan, tolong tulis baik-baik. Jadi kalian yang mau seminar, silakan memobilisasi teman-temannya untuk hadir di dalam seminar proposal maupun seminar hasil. Mungkin itu tambahan dari saya, Ibu. Dari saya kayaknya sudah Pak, atau masih ada yang mau ditanyakan? Silakan, Dek. Oke. Kalau nanti ada kendala, silakan menghubungi Ibu, menghubungi Pak Hendra. Insya Allah kami akan membantu dengan segenap jiwa dan raga kami deh untuk kalian. Kayaknya demikian Pak dari saya. Saya mengembalikan Pak kepada Bapak Ketua Jurusan. Pak Hendra masih ada? Cukup Pak kalau begitu. Saya cukup. Ya, Pak. Untuk mahasiswa semuanya sudah cukup jelas ya. Sudah cukup jelas. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan bisa ke Pak Hendra maupun bisa ke Sekretaris Jurusan ya. Jadi tolong diikuti aturan-aturan yang berlaku di dalam pendaftaran seminar proposal, seminar hasil, maupun ujian skripsi. Jadi, jika di dalam aturannya harus 15 presensi sudah mengikuti seminar, maka itu harus diikuti. Jika kurang, maka tidak bisa mengikuti seminar. Tolong dicamkan, begitu juga di dalam seminar harus diikuti paling tidak 8 orang peserta, mahasiswa. Jika kurang, maka itu adalah tanggung jawab dari yang seminar, berarti seminarnya akan batal. Ya, tolong dicamkan. Terima kasih banyak. Nah, mahasiswa sekalian, bahwa semua ini pendaftaran online, aturan-aturan yang sudah ditetapkan, ini bukan semata-mata ingin menyusahkan mahasiswa.
kita ingin agar semuanya berjalan dengan teratur. Pendaftaran seminar online itu justru kami ingin mempermudah mahasiswa. Jadi kami tidak ada niat untuk mempersulit atau memperpanjang proses proses pendaftaran baik seminar proposal, seminar hasil maupun seminar atau ujian. Jadi tolong camkan itu. Jadi jika ada yang belum jelas silakan bisa ditanyakan langsung ke Pak Hendra maupun sekretaris jurusan. Ke saya juga bisa, ya. Silakan, kami terbuka semua. Dan di dalam masa uji coba 14 hari ini kita lihat perkembangannya. Jadi setelah itu, setelah ini berhasil seminar proposal, maka akan diterapkan untuk seminar hasil. Setelah seminar hasil, maka kita terapkan untuk ujian skripsi. Jadi tidak ada lagi kalian antri di untuk tanda tangan di ruang ketua jurusan. Semuanya melalui loket. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hendra, Ibu Ida atas partisipasinya. Oke, terima kasih kepada ketua jurusan, kemudian sekretaris jurusan. Semoga kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa menjadi berkah buat kita semua dan amal jariah. Saya akhiri, terima kasih atas kehadiran pada sosialisasi pada hari ini. Nanti video sosialisasi ini akan kami tempel di linknya di loket atau di pengumuman. Kalian bisa scan QR code-nya, langsung nonton videonya seperti apa, atau informasi kelanjutan pelaksanaannya seperti apa. Terima kasih kembali lagi kepada ketua jurusan dan sekretaris jurusan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hendra. Iya Pak. Tapi Pak Hendra. Iya Pak. Pak Hendra. Iya Pak. Nanti kan ada film itunya, film itunya ya, film proses prosedur ya. Boleh Pak, nanti saya buat. Ya, nanti akan bisa diakses oleh mahasiswa di web mungkin ya. Oh iya Pak, iya Pak. Baik Pak. Untuk besok, tapi Pak Hendra mungkin jam 10 kita untuk dosen-dosen. Oh iya Pak. Kita sudah buat undangan. Iya Pak. Jam 10 besok insya Allah ya. Iya Pak, siap Pak. Ya, di ruang senat kita besok. Oh iya, iya baik Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.